Raja dan ratu tampak tertawa. Tertawa mengandung makna sedang gembira. Kawan pajak, izinkan kami menyapa. Assalamualaikum sebagai pembuka. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar para kawan pajak yang sedang menyaksikan kami di acara YouTube kami, di podcast kami di Kanwil DJP Kepulauan Riau. Semoga para kawan pajak dalam keadaan sehat selalu bisa beraktivitas dengan baik sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih produktif. Selamat bergabung kembali dengan kami, Kanwil DJP Kepulauan Riau, sadar, peduli, dan kontribusi. Baik para kawan pajak, saat ini saya Jendri Sunandar Saragih, fungsional penyuluh ahli muda di Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kita akan membahas nih, mengupas tentang berbagai aspek tentang perpajakan maupun tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Nah, pada saat ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Hartoyo Wiwit Notonegoro. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Jendri. Apa kabar Pak? Baik. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, beliau ini merupakan Kepala Seksi Intelijen di Keimigrasian Kota Batam, kelas 1 ini Pak ya? Ya. Kelas 1 di Kota Batam. Kelas 1 khusus. Kelas 1 khusus malah, lebih fokus lagi nih ya, Pak, tingkatannya lebih apa lagi. Nah, gini nih Pak, kita kan sekarang ini tinggal di Batam. Ya. Batam ini wilayah yang unik. Bagi segi perpajakan ini agak unik nih Pak, karena free trade zone. Ya, arus bapean itu nggak ada lebih, atau kemudian PPN itu tidak dimenggunakan, tidak diterapkan PPN di sini. Berbeda nih antara Indonesia di luar Batam, kemudian di Batam. Nah, kemudian karena ini daerahnya unik, banyak dunia industri di sini nih Pak, gitu ya, dunia industri. Ya, akses berikutnya adalah banyak tenaga kerja, banyak orang asing. Bukan hanya dunia industri, daerah wisata juga banyak di sini. Nah, ini pasti ada arus apa kita bilang ya, arus manusia gitu ya, bergerak dari luar negeri kah, dari dalam negeri kah. Nah, gini. Nah, kita akan bahas nih Pak tentang pengawasan terhadap warga negara asing. Ya. Iya. Tapi sebelum ke topik nih Pak, sebelumnya kami pengen kenalan dulu dengan Dirjen Imigrasi itu apa sih Pak, gitu kan? Tugas dan tanggung jawabnya mungkin, karena saya mungkin para kawan pajak tahunya bikin paspor. Masih paspor aja tahu. Bikin paspor aja tahunya, padahal lingkup pekerjaannya mungkin banyak gitu ya Pak. Nah, silakan Pak, jelaskan dulu, kita pengen tahu Dirjen Imigrasi itu seperti apa gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Jendri, kesempatannya diberikan kepada kami Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Pertama-tama yang harus kita jelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas utama, yaitu mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Iya. Kemudian selain daripada itu, tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap orang asing. Jadi lalu lintas orang yang keluar dan masuk dari Indonesia ini tidak hanya orang asing aja, tapi juga orang Indonesia juga kita lakukan pengawasan. Benar. Nah, lebih dari itu juga tadi kalau sempat disinggung tentang paspor, kita juga melakukan pengawasan terhadap pemohon paspor. Dari orang Indonesia berarti ya. Iya. Nah, itu dari Indonesianya gitu ya, gitu. Jadi orang asing dan orang Indonesia merupakan objek dari pengawasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Oh, berarti ini kalau kami bea cukai itu misalnya apa, menangani yang lalu lintas barang. Nah, ini manusia gitu ya Pak ya. Manusianya. Baik WNI dan WNA itu di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi gitu ya. Nah, itu para kawan pajak kita udah tahu nih bahwa Dirjen Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi fokusnya adalah kepada pengawasan terhadap lalu lintas manusia, orang. Gitu ya. Jadi terus kemudian gini Pak,
Topik nih, kita masuk ke topik intinya nih. Ya. Berarti lingkup pengawasannya seperti apa itu Pak? Terutama yang orang asing Orang gitu. asing nih, Iya. Ketika datang ke Indonesia, gimana langkah pertama? Oh, imigrasi mencatat nih orang ini datang ke Indonesia gitu. Iya. Jadi pengawasan terhadap orang asing di lalu lintas di tempat pemeriksaan imigrasi kita lakukan yang pertama tentunya pengecekan dokumen ya. Oh, pengecekan dokumen. Dokumen itu valid atau tidak gitu. Valid dalam arti bahwa dokumen itu asli, kemudian visa yang digunakan orang yang akan masuk ke Indonesia itu sesuai atau sudah mempunyai hak atau tidak. Kemudian kalau orang asing yang keluar itu berarti orang ini tidak masuk ke dalam daftar cegah atau tangkal. Begitu juga orang asing yang masuk. Jadi pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi terhadap orang asing tentunya terhadap dokumen yang utama. Terutama dokumen. Berarti ini kita juga tidak hanya didukung dengan hard copy ya Pak. Ternyata ada juga aplikasi sistemnya gitu ya. Misalnya tadi kan nampak itu cegah tangkalnya ya, tadi ada. Pasti berhubungan dengan aplikasi gitu ya, dengan website gitu ya. Berarti kita kerjasama nih dengan negara-negara luar gitu ya Pak ya. Jadi kita punya backbone sendiri, namanya SIMKIM. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Jadi itu kayak platform sendiri. Di dalam SIMKIM itu ada aplikasi cegah tangkal, ada SPRI atau dokumen perjalanan RI, kemudian izin tinggal, kemudian border control management dan sebagainya. Nah, aplikasi ini kita gunakan untuk melakukan tugas dan fungsi imigrasi sebagai pengawas orang asing atau orang yang keluar dan masuk dari Indonesia. Gitu. Oke, berarti gini Pak, kalau ketika warga negara asing datang ke Indonesia, yang pertama kali kita lihat adalah dokumennya. Dokumen dulu. Dokumen yang telah dibawanya dari negara asal. Paspor ya. Dokumen itu kita artikan paspor dan visa. Paspor dan visa kalau dia harus menggunakan visa gitu ya Pak ya. Kemudian harus dijelaskan nggak Pak tujuan dia kemari itu seperti apa gitu? Ya, tujuan orang asing masuk itu sesuai dengan visa yang digunakan. Terangkum di visa. Di visa, tapi tidak berarti bahwa petugas di counter imigrasi yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi tidak bisa melakukan pemeriksaan. Jadi tetap kita lakukan pemeriksaan secara cepat. Ini orang tujuannya apa, dan kita profiling juga nih orangnya. Misalnya dia bilang dia mau bisnis, tapi kok kayaknya dia bukan mau bisnis, atau dia mau wisata dia bilang gitu ya, tapi kok kayaknya bukan mau wisata, dia rapi seperti orang mau bekerja dan sebagainya. Jadi profiling di tempat pemeriksaan imigrasi juga tugas vital juga yang dilakukan oleh imigrasi. Berarti kita bisa lihat nih orang datang dengan pakaian kucel, dengan pakaian yang resmi, itu ketahuan kita. Iya, benar. Ada orang asing yang bermanfaat yang boleh benar di Indonesia. Ya. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa di Indonesia? Betul. Jadi gitu para kawan pajak, dari penjelasan Pak Noto Negoro, ternyata dari awal saja ketika warga negara asing datang ke Indonesia, kita bisa memprofiling warga negara tersebut, warga negara asing tersebut, apakah dia punya manfaat atau tidak gitu ya. Iya, jadi gitu ya. Nah, kemudian gini Pak, berarti tetap pasti ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan WNA tersebut. Misalnya contohnya dia visanya visa turis. Ternyata di sini menjadi bekerja. Itu banyak gitu ya Pak ya? Banyak. Tapi setelah orang asing itu sudah masuk di Indonesia. Masuk kalau dulu. di TPI dia hanya profiling aja. Nanti setelah di Indonesia, nanti ada tim dari tim intelijen dan pengawas penindakan melakukan pengawasan rutin. Nah di situ nanti baru ketemu tuh. Berdasarkan data-data yang kita miliki dari TPI tadi, kita lakukan cross check di lapangan, ternyata tidak sesuai, itu kita lakukan tindakan. Itu tindakan ada tadi pengawasan rutin yang Bapak bilang. Rutin itu karena inisiatif dari imigrasi atau karena aduan? Macam-macam. Jadi pengawasan dari keimigrasian itu ada dua. Yang pertama pengawasan bersifat administratif.
kemudian pengawasan yang bersifat lapangan. Nah, yang rutin tadi itu yang lapangan. Kalau pengawasan administratif itu kita pengawasan lapangan pasti diawali oleh pengawasan administratif dulu. Contohnya kita melakukan pemeriksaan administratif di SIMKIM, di sistem kita. Misalnya perusahaan A, dia orang asingnya ada berapa nih? Orang asingnya ada 10 contohnya. Terus habis itu setelah kita melakukan pengawasan lapangan ternyata kok ada 13. Nah, 3 ini siapa? Nah, 3 ini kegiatannya apa? Dan sebagainya. Nah, dari situ baru misalnya ada pelanggaran baru kita lakukan tindakan. Gitu ya. Jadi tetap kita harus lakukan administratif dan lapangan ya gitu ya. Jadi administratif duluan kalau misalnya apa baru kita bisa bergerak lapangan gitu ya Pak. Tapi kemungkinan dari aduan juga bisa. Pengaduan masyarakat bisa. Dan itu punya medianya sendiri nih imigrasi untuk sebagai misalnya sebagai kalau kita customer service-nya lah tempat pengaduannya khusus ada di bidang intelijen penindakan kami ada hotline-nya sendiri. Oh, ada hotline-nya benar-benar. Atau datang juga boleh. Datang boleh. Ya langsung ke kantor imigrasi gitu ya. Nah, baik Pak. Berarti nih kita kan pasti punya nih banyak kan perusahaan nih Pak. Perusahaan kan mereka butuh tenaga kerja yang ternyata belum disediakan di Indonesia. Misalnya mereka butuh ahli dalam IT misalnya. Nah, ternyata tenaga kerja di sini di Indonesia yang apply misalnya itu belum mencukupi kemampuannya. Nah, mereka pasti butuh orang-orang yang mumpuni. Nah, mereka akan mencari dari luar negeri, gitu kan? Apa sih yang sebenarnya perusahaan harus lengkapi dulu supaya mereka tenaga kerjanya legal nih, legal masuk ke Indonesia sesuai dengan visa dan sebagainya. Nah, itu apa yang harus dilengkapi oleh para pemberi kerja, gitu Pak? Baik. Jadi kalau kita bicara masalah bekerja, berarti visanya visa khusus nih. Visa khusus berarti visanya visa kerja. Kalau orang umum taunya visanya visa kerja. Tapi kalau kami dari imigrasi, kita menandakannya dengan indeks 312 atau visa khusus bekerja untuk tenaga kerja asing. Nah, visa 312 itu bisa didapat syaratnya ada beberapa. Yang pertama, tentunya dia mempunyai penjamin atau perusahaan penjaminnya. Kemudian yang kedua, dari perusahaan juga harus mengajukan IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, setelah itu nanti tinggal setelah dari situ nanti penjamin atau perusahaannya nanti melakukan apply secara online di Direktorat Jenderal Imigrasi, visaonline.go.id nanti. Nanti kalau misalnya mau tahu ininya nanti kita sampaikan. Jadi perusahaan apply online, jadi nggak perlu lagi nih sekarang datang sendiri ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Hanya online aja lewat www.visaonline.go.id. Jadi apply di situ, nanti Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan assessment. Gimana caranya, dilihat apakah IMTA-nya memang betul sudah didaftarkan di Kemenaker, kemudian sudah dibayarkan PNBP-nya dan sebagainya. Nah, setelah dari situ baru Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan verifikasi dan di ACC untuk dikeluarkan visa 312-nya. Nah, setelah keluar visa 312 baru orang asing ini boleh melakukan perjalanan masuk ke dalam Indonesia. Karena visa itu adalah izin untuk melakukan perjalanan masuk ke dalam Indonesia. Setelah masuk ke Indonesia nanti akan diterapkan di tempat pemeriksaan imigrasi namanya izin masuk atau stamp paspor. Kalau kita lihat di masuk ke dalam sebuah negara itu di stamp. Nah, itu izin masuk. Untuk pemegang visa 312 saat ini sudah ada namanya kitas bandara. Nah, kitas yang dikeluarkan langsung di bandara, tapi hanya beberapa tempat pemeriksaan imigrasi, contohnya Surabaya, Jakarta, dan kalau nggak salah tuh di Manado ya, dan Bali. Nah, Batam tidak termasuk.
Oh, nggak termasuk. Nggak termasuk. Jadi orang asing pemegang visa 312 begitu masuk ke Indonesia melalui Jakarta, dia langsung keluar kitasnya. Iya. Tapi kalau masuk lewat Batam, dia nggak langsung keluar kitasnya. Dia harus datang dulu ke kantor imigrasi untuk mendaftarkan kitasnya. Baru di situ dia keluar kitas elektroniknya. Nanti masuk ke email penjamin biasanya. Nah, baru di situ dia dapat kitas. Dia boleh bekerja di perusahaan. Gitu ya. Berarti ini udah serba elektronik ya Pak. Udah, sama seperti pengisiannya itu kita tinggal input di web. Kemudian ketika warga negara asingnya masuk ke Indonesia, dia cuman menunjukkan apa yang ditunjukkan. Perlu hard copy-nya nggak tadi yang email. dari email dari yang kita kirimkan ke perusahaan. Email di situ ada barcode-nya. Oh, ada barcode-nya. Nanti di scan barcode di sistem, terverifikasi baru keluar. Kitasnya langsung keluar di bandara. Kemudian langsung direkam biometrik dan sidik jari dan mata. Berarti tetap harus ada pemeriksaan sidik jari dan mata juga gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu kah para kawan pajak yang pemberi kerja pengen rekrut warga negara asing untuk bekerja di sini, semua serba elektronik seperti penjelasan Pak Notonegoro gitu ya. Kita tinggal input. Mungkin juga para kawan pajak sudah mengalami, tapi tetap perlu review update terhadap peraturannya gimana. Nanti kita tinggal input saja di websitenya tadi yang udah dijelaskan. Kemudian nanti akan notifikasinya muncul di email penjamin atau perusahaan. Ya, nanti forwardkan ke yang bersangkutan, yang orang gitu ya. Tinggal barcode ya. Barcode-nya di scan. Ya. Benar. Jadi sebenarnya sangat gampang para kawan pajak, tinggal syarat-syaratnya itu harus dipenuhi gitu ya. Syarat dan ketentuannya tetap harus berlaku. Mungkin ya Pak ya, terus harus ada ininya, harus ada. Nah, itu kelengkapan. Ya, kelengkapan administrasi. Nah, itu harus dipenuhi para kawan pajak sekalian. Nah, gini, mungkin dia datang kemari Pak, warga negara asingnya orang Eropa misalnya datang kemari mau wisata gitu kan, ternyata interaksinya sebulan, dapat objekan nih gitu kan, atau mau apply atau jatuh cinta dengan Indonesia, pengen lama di Indonesia, pengen bekerja, bisa nggak itu Pak dari visanya turis otomatis langsung ke visa 312 tadi? Tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Jadi untuk visa tujuan turis itu bisa menggunakan tiga jenis visa. Ya. Yang pertama bebas visa kunjungan atau BVK, kemudian visa on arrival. Visa on arrival itu dia subjek negara visa on arrival datang ke bandara, terus dia langsung beli di situ. Belinya tuh langsung di counter bank. Counter banknya tuh beli apa nih Pak? Visa on arrival. Oh, visa on arrival. Jadi visa itu beli. Oh, visa itu beli. Kecuali BVKS ya. Kalau BVKS di subjek negara BVKS hanya negara-negara di ASEAN aja BVKS. Oh, iya. Nah, untuk visa on arrival dia harus bayar 500.000 di counter bank di pelabuhan atau di bandara. Tapi sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi sudah mengeluarkan terobosan baru, jadi namanya IVOA. Oh, IVOA, iya. Jadi sebelum orang asing itu masuk ke Indonesia atau melakukan perjalanan ke Indonesia, dia buka dulu website atau aplikasinya namanya Molina. Molina, dia apply dulu di situ, dia akan membeli visa on arrival seharga 500.000, PNBP-nya 500.000. Nah, itu bisa transfer tuh di Molina langsung seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Nah, begitu sampai di Indonesia, tunjukkan saja barcode yang ada di handphone yang dia beli itu, IVOA-nya, tunjukkan ke ke petugas di kantor, akan di-scan, nanti langsung keluar sendiri. Jadi nggak perlu beli lagi atau antri di bank di pelabuhan. Gitu ceritanya. Nah, kalau misalnya tadi tanya apa tentang kalau misalnya tadi pariwisata, ya mau turis jadi kerja. Iya. Visa 3 jenis macam visa ini ada yang bisa di-convert, ada yang nggak bisa di-convert. BVK dan VOA tidak bisa di-convert. Jadi bebas visa kunjungan dan visa on arrival ini tidak bisa di-convert menjadi kitas kerja kalau bahasanya kitas kerja ya, atau 312. Nah, kalau misalnya 211B kan 211B, indeks 211 itu ada dua, ada A dan B.
A itu tidak bisa dikonvert ke kitas kerja, tapi kalau B bisa. Karena tujuannya apa namanya, kalau 211B itu adalah calon tenaga kerja asing atau melakukan pekerjaan darurat. Itu bisa dikonvert langsung. Nah, tapi kalau 211A tidak bisa dikonvert. Dia harus keluar dulu. Oh, iya. Dia harus keluar dulu untuk daftarkan offshore visanya. Visa 312 baru masuk lagi menggunakan visa itu. Oh, berarti WNA ketika datang ternyata turis, kemudian pengen tinggal di sini, bekerja di sini, mau tidak mau, kalau tidak yang 211B, paksa keluar dulu. Urus visanya dulu. Ya. Baru atau bisa juga pakai visa offshore. Jadi datangnya misalnya pakai 211A gitu ya. Kemudian dia apply visa offshore 312. Nah, dia dapat itu, kemudian dia harus report ke kantor imigrasi tempat di mana dia tinggal. Baru bisa dikonvert. Bisa, tapi intinya harus ada visa untuk bekerjanya. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Kalau tanpa MTA tadi bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Harus ada sponsor. Harus ada penjamin. Harus ada penjamin gitu ya. Harus. Kalau bisa dia bekerja sendiri, dia harus bekerja oleh korporat. Oh iya, benar-benar. Kalau misalnya dia status nggak bekerja, tapi masuk kemari dengan status bekerja, itu memungkinkan nggak, Pak? Ya, kalau dia masih mau mencari di sini gitu. Masih mencari. Iya. Nah, mencari juga harus ada tujuannya. Misalnya nggak bisa serta-merta cari-cari kesempatan kayak kita mau merantau dari Padang ke Medan. Iya, benar-benar nggak bisa ya. Contohnya kalau kita mau cari kerja di Jepang misalnya, Jepang kita nggak bisa datang ke sana, mana ya kita cari kesempatan peluang untuk bekerja, nggak bisa juga. Harus jelas siapa perusahaannya gitu ya, Pak. Harus jelas kita mau kemana. Kan apply sekarang kan bisa pakai internet ya. Saya mau apply perusahaan itu, begitu ada panggilan kerja dia datang, sama seperti itu. Gitu ya. Nah, sama. Gitu. Berarti para pencari kerja itu, memang benar-benar ahli, memang kita butuhkan gitu ya, Pak dan ya. Kita batasi. Iya, kita batasi. Oke, jadi itu bukti pengawasan di Indonesia terhadap tenaga kerja asing atau warga negara asing itu jelas ya, kawan pajak. Jadi nggak serta-merta orang datang kemari dia turis, kemudian nggak serta-merta bisa bekerja di sini. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, itu tugasnya imigrasi, benar nggak? Dari sisi intelijen dan sebagainya, administrasi dan sebagainya itu kedapatan tuh ya. Nah, penindakannya itu seperti apa nih, Pak? Penindakannya. Iya. Kalau misalnya terjadi pelanggaran gitu ya. Jadi untuk pelanggaran keimigrasian atau ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia tidak sesuai dengan izin tinggal atau visanya yang diperuntukkan, maka akan dapat dikenakan dua hal. Yang pertama pro justisia, yang kedua tindakan administratif keimigrasian. Jadi pro justisia itu berarti kita lakukan penyidikan, kita naikkan ke pengadilan. Tapi atau tindakan administratif keimigrasian. Nah, itu administratifnya contohnya? Tindakan administratif keimigrasian itu ada diletakkan dalam ruang detensi imigrasi untuk kemudian kita lakukan pendeportasian. Balikkan asal. Kita kembalikan paksa ke negara asal. Nah, kalau pro justisia itu kurungan? Kita sidik. Disidik. Seperti proses yang ada di kepolisian, dilakukan oleh PPNS keimigrasian. Itu ada penindakan, hasil akhirnya bisa di penjara itu, Pak? Penjara. Ada kurungan gitu ya? Ada. Nah, itu ada, kalau setahu pengalaman dari imigrasi, bisa sampai berapa lama itu, Pak? Yang paling berat itu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Iya, 5 tahun. Jadi kalau ketika 5 tahun ini masa dia tinggal itu sudah habis langsung deportasi. Iya, pasti langsung deportasi. Orang asing yang ditahan atau dieksekusi untuk masuk ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, begitu bebas dari sana wajib kita lakukan pendeportasian, even itu cuma 1 hari. Misalnya putusannya misalnya 2 bulan, tapi dia udah ditahan selama 1 bulan kurang sehari, masuk deh sehari, keluar dari situ wajib kita deportasi dan kenakan penangkalan, nggak boleh masuk lagi ke Indonesia. Nah, ini mohon maaf, Pak, kalau misalnya deportasi itu biayanya dari siapa itu, Pak? Nah, untuk pendeportasian jadi gini,
Pada prinsipnya pendeportasian kita pulangkan itu dengan biaya yang bersangkutan. Oh, iya. Ya kan, yang bersangkutan sendiri. Nah, kalau kita itu contohnya kita di Batam nih. Iya. Kita melakukan penindakan. Kemudian kita deportasi. Tapi kalau dari Batam langsung kita antar ke bandara, nggak ada nih penerbangan ke Inggris misalnya orang Inggris. Berarti kita harus antar dulu ke Jakarta, dari Jakarta baru kita kawal sampai depan pesawat untuk dia berangkat ke Inggris. Nah, biaya untuk pegawainya biaya kita. Tapi untuk orang asingnya yang mau kita deport tanggung sendiri. Nah, pasti timbul pertanyaan, kalau orang yang punya duit, kita masukkan ke dalam ruang detensi. Kita hubungi kedutaannya. Kedutaan nanti yang akan mengusahakan. Contohnya misalnya dia mengusahakan dengan dihubungi keluarganya di sana untuk dikirimkan uang gitu ya, dan sebagainya gitu. Nanti kedutaan lah yang menjadi jembatannya. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi tetap proses pemulangan ini pada dasarnya adalah tanggungan dari warga negara asing tersebut. Sama seperti Indonesia juga ya, imbal balik. Kalau kita warga negara kita juga seperti itu ya Pak ya. Berarti tetap tanggung jawab orangnya, atau kalau nggak ada pemerintahnya gitu ya Pak. Oke Pak. Nah gini Pak, kalau di Indonesia ini kan banyak nih wilayah-wilayah luar, ya kan, yang di ujung. Kalau kita di sini ada Natuna misalnya kan, atau daerah-daerah perbatasan Entikong kalau yang paling terkenal kalau di Kalimantan gitu kan. Nah itu kan biasanya ada instansi-instansi pemerintah yang juga berperan nih dalam menjaga kedaulatan, gitu kan. Seperti kalau di Kementerian Keuangan itu ada bea cukai. Kemudian ada karantina, gitu kan. Kemudian ada imigrasi itu. Ada berapa Pak titik-titik yang ada pos-pos imigrasi? 106 kalau nggak salah tadi. 168 tempat pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan imigrasi. Nah itu kan wilayah terluar nih Pak, ya kan. Pasti ada interaksi antara instansi pemerintah lainnya untuk semua kan intinya adalah menjaga kedaulatan negara kita gitu kan. Nah itu ada nggak Pak kerjasamanya kah untuk saling seperti ini, komunikasi bersama? Nah itu seperti apa tuh Pak biasanya? Ya, jadi Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri mencanangkan adanya Timpora, tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing ini ada beberapa tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, siapa aja sih yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing ini? Tentunya para APH. Itu yang utama, tentunya para APH. Tapi perlu kami tegaskan juga di sini, yang menjadi tugas, yang menjadi instansi atau yang bertanggung jawab untuk melakukan terhadap pengawasan orang asing itu bukan hanya imigrasi, tapi seluruh elemen masyarakat, orang Indonesia, orang Indonesia semuanya tidak terkecuali, maupun masyarakat sipil. Makanya tadi ada pengaduan masyarakat sipil, ada medianya gitu ya Pak, mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga keamanan atau ketahanan negara kita. Nah makanya ada di beberapa tempat itu anggota dari Timpora itu tidak hanya dari penegak hukum aja, tapi ada dari dinas tenaga kerja masuk ke dalam situ, terus abis itu Dukcapil, dan kemungkinan ini nanti di Timpora kami selanjutnya kami insya Allah akan mengundang dan mengajak Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu stakeholder dari Timpora kami di Batam. Insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan undang Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Riau, Kepri. Kita akan undang nih sebagai stakeholder salah satu. Nanti akan kita berikan SK, kita masukkan ke dalam Timpora sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap orang asing. Jadi semua kita melakukan tugas bersama-sama. Iya. Jadi memang ini suatu terobosan nih Pak ya. Direktorat Jenderal Pajak diberi amanah untuk mengumpulkan penerimaan. Nah sumber penerimaan itu kan banyak ya kan Pak. Dan pasti dari penghasilan
orang yang menerima penghasilan dari di Indonesia. Nah, ternyata ada orang yang berpenghasilan itu dari luar negeri, gitu kan, warga negara asing. Tadi dia ujuk-ujuk datang kemari mau wisata, datang mau lihat Pantai Nongsa misalnya. Ternyata kerja di sekitar Nongsa, gitu kan. Ternyata ada penghasilan. Nah, ternyata pemberi kerja tidak melakukan kewajiban pemungutannya, nggak dipungut nih dari penghasilannya, terima full gaji. Nah, itu merupakan nggak dipotong pajak, dan potensinya sangat besar itu Pak. Apalagi tadi Batam ini, data saya lihat kemarin di websitenya imigrasi tahun 2000 sebelum COVID itu sekitar 200 ribuan yang datang ke Indonesia. Itu belum lalu lalangnya tadi ya, belum lalangnya pergerakan warga negara gitu kan. Nah, itu merupakan potensi. Jadi para kawan pajak sekalian, terutama ini para pemberi kerja gitu ya, silakan laksanakan kewajiban perpajakannya gitu ya, kewajiban perpajakannya terhadap tenaga kerja asing. Ya, kita akan nanti ke depannya pimpinan kita akan lebih fokus nih kepada tenaga kerja asing. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan punya penghasilan, kemudian tetap berstatus sebagai subjek pajak luar negeri, maka ada kewajiban, ya, ada kewajiban PPh pasal 26. Kemudian nanti kalau dia lebih dari 183 hari time testnya, maka dia harus menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, itu mengikuti tarif dan ketentuan yang berlaku para kawan pajak. Jadi sebelum muncul penindakan, nah kita harus ini ya, buat pencegahan dulu gitu kan. Apalagi imigrasi itu bisa deportasi gitu ya. Kalau pajak kan kita lihat skupnya pajak, tapi kita lintas instansi ini tetap harus kerjasama. Namanya juga melindungi NKRI-nya tadi gitu. Benar nggak Pak? Jadi memang saya tambahkan sedikit Pak Jendri. Jadi sinergitas antar aparat penegak hukum atau instansi pemerintah di pengalaman saya waktu saya masih penempatan di Bali terlihat sekali ya, apa namanya, aksesnya, maksudnya hasilnya ya. Kalau misalnya kita lakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh begini, di Bali waktu saya berdinas di sana itu pelanggar apa namanya yang nggak pakai masker itu ternyata bukan cuma orang Indonesia yang melanggar. Yang melanggar itu orang asing juga banyak juga. Justru malah banyak orang asing yang mereka nggak ikut undang-undang kesehatan gitu. Nah, penegak dari hukum masalah kekarantinaan dan kesehatan ini pada saat itu dilakukan oleh Perda, oleh pemerintah daerah. Nah, mereka razia dari Satpol PP razia, kemudian nangkep salah satu orang asing tidak menaati peraturan, dia nggak pakai masker. Diambil sama dia, dilaporkan ke kita. Kebetulan kita juga ada di situ. Kemudian langsung ditulis surat rekomendasi ke imigrasi untuk dilakukan pendeportasi. Oh, langsung kita deportasi gitu ya Pak? Karena pada prinsipnya di Undang-Undang Keimigrasian hanya orang asing yang bermanfaat yang boleh ada di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melanggar hukum, hukum ini bukan hanya hukum keimigrasian, tapi hukum lain, iya kan, bisa hukum pajak, bisa hukum kesehatan tadi kan, darurat nasional itu kan kemarin COVID. Apabila itu ada rekomendasi dari instansi pemerintah lain untuk dilakukan pendeportasian terhadap orang ini, kita akan lakukan, asalkan ada rekomendasi dan bukti bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum terkait. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke Pak, jadi gitu ya para kawan pajak, sinergitas antar lembaga negara ini sebenarnya ada gitu ya. Walaupun banyak bisa di belakang layar, bisa di depan langsung penindakan, langsung ditangkap layar, kemudian disiarkan, itu kebanyak juga gitu kan. Ada juga yang nggak terumumkan gitu ya Pak, langsung kita tindak lanjut, langsung bisa dilakukan deportasi. Begitu juga dengan pajak Pak. Ada proses gijeling misalnya kita expose, ada juga yang tidak. Iya, penindakan kalau kita buat prestasi terhadap kewajiban kita pasti ada hukum gitu ya, ada hukum yang ditegakkan. Jadi para kawan pajak
Nih sekilas perbincangan antara saya dengan Pak Noto Negoro dari Kanwil dari imigrasi, kantor imigrasi. Ya, salah ini karena Kanwil itu Kanwil Kemenkumham ya, Pak ya. Ya, jadi imigrasi itu bukan Kanwil tapi kantor imigrasi, ya UPT. Kantor imigrasi Kota Batam. Jadi Pak, terima kasih nih Pak atas kunjungannya gitu ya, atas informasinya, edukasi nih kepada para kawan pajak sekalian, terutama pemberi kerja yang memperkerjakan warga negara asing, gitu ya. Tetap kita lakukan kewajiban kita, baik itu dari undang-undang keimigrasian, undang-undang pajak, undang-undang dan sebagainya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi cukup sekian para kawan pajak, semoga apa yang kami perbincangkan memberi pencerahan nih, memberi edukasi, ada step yang bertambah dari segi keilmuan atau pengetahuan dari para kawan pajak sekalian. Di akhir kata, saya Jendri Sunandar Saragi, kemudian Pak Noto Negoro menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada episode-episode dari YouTube Kanwil DJP Kepulauan Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.